Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Oke, di video kali ini sesuai judulnya ya, aku mau bahas gimana sih cara untuk melakukan daftar ulang setelah dinyatakan lolos SBMPTN tahun 2022. Nah, daftar ulang ini wajib nggak sih? Jawabannya wajib. Nah, setelah dinyatakan lolos, kalian tuh belum resmi menjadi mahasiswa karena kalian belum melakukan daftar ulang. Nanti setelah kalian menyelesaikan daftar ulang dan melakukan ospek, itu namanya baru mahasiswa baru. Apabila kalian tidak melakukan daftar ulang, maka kalian dinyatakan gugur atau gagal menjadi mahasiswa baru di PTN bersangkutan. Dan biasanya saat daftar ulang seperti ini, kalian disyaratkan untuk melengkapi biodata kalian dan juga mengunggah beberapa dokumen. Bagaimana langkahnya? Oke, akan aku bahas di video kali ini. Yang pertama, setelah kalian dinyatakan lolos SBMPTN, maka kalian silahkan mengunjungi media sosial dari kampus yang menerima kalian. Saran aku, kalian mengunjungi Instagram dari kampus yang menerima kalian. Lalu kalian lihat postingan atau story Instagramnya. Cari postingan atau story yang disitu tuh bertuliskan selamat datang kepada mahasiswa baru jalur SBMPTN. Apabila tidak ada, maka kalian bisa mencari akun BEM dari kampus yang menerima kalian. Nah, cari juga postingan atau story-nya yang disitu tuh bertuliskan ucapan selamat kepada mahasiswa baru jalur SBMPTN. Selanjutnya cari narah hubungnya. Narah hubung itu semacam yang nantinya itu akan menjadi penakal kalian ketika melakukan ospek. Biasanya narah hubung itu tertulis di bagian bawah dari ucapan selamat untuk mahasiswa baru jalur SBMPTN. Jadi kayak gini. Misal di bagian tengah itu tulisannya selamat datang kepada mahasiswa baru jalur SBMPTN. Selanjutnya di bawahnya itu atau di bagian atasnya itu nanti ada narah hubung yang harus dihubungi kalian selaku mahasiswa baru yang lolos jalur SBMPTN. Format untuk menghubungi penakal atau narah hubung itu biasanya kalian menuliskan nama dan juga jalur lolos kalian, yakni jalur lolos SBMPTN. Nah, setelah itu nanti kalian akan diminta untuk melampirkan atau memberikan bukti bahwa kalian memang diterima di jalur SBMPTN ini. Kemudian silahkan screenshot hasil pengumuman kalian yang mana di situ tuh menyatakan bahwa kalian memang diterima di SBMPTN pada pilihan kampus itu. Setelah di screenshot, maka kalian silahkan berikan kepada narah hubung atau penakal yang tadi memintanya tersebut. Nah, setelah itu kalian nanti akan diarahkan untuk memasuki grup, baik itu di Telegram maupun di WhatsApp. Aku saranin buat kalian yang memang dinyatakan lolos SBMPTN, kalian segera melakukan daftar ulang. Jangan sampai kalian itu nggak daftar ulang lebih dari 3 hari. Karena takutnya nanti kalau misalkan kelamaan, sudah ada informasi yang diinfokan dari grup maba itu, dan kalian belum masuk. Karena biasanya nanti mahasiswa baru itu akan dimasukkan ke dalam grup induk, biasanya itu di Telegram ya. Setelah itu kalian akan dipecah menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok-kelompok itu nanti akan berguna ketika kalian ospek. Apakah sudah sampai di situ untuk daftar ulang? Tidak ya, masih banyak yang harus kalian siapkan. Seperti salah satunya, kalian juga harus mengunggah beberapa dokumen. Oleh karena itu, persiapkanlah yang pertama, kartu peserta UTBK kalian. Yang kedua, kalian juga harus mempersiapkan print out registrasi ulang dari PTN kalian yang itu diberikan dari kampus ya. Yang selanjutnya kalian juga harus mempersiapkan yang namanya SKL, surat keterangan lulus. Nah, ini untuk fresh graduate ya, dan untuk yang mungkin gap year kalian bisa menyiapkan ijazah kalian. Selain ijazah asli, kalian juga sebaiknya membawa fotokopi. Nah, fotokopinya itu bisa 3 atau 2 sesuai dengan perintah atau persyaratan dari kampus terkait. Kadang itu beda-beda ya. Selain itu, kalian juga harus menyiapkan foto pas foto. Jadi pas foto itu dari dada sampai dengan kepala ya. Itu disiapkan baik itu ukuran 2x3, 3x4 maupun 4x6. Saran aku masing-masing menyiapkan 3. Selanjutnya kalian juga harus menyiapkan yang namanya materai. Materainya itu yang tulisannya 10.000. Beli materai itu biasanya ada di fotokopian atau di toko alat tulis. Itu biasanya juga ada. Oke, nanti kalian akan diinformasikan untuk memasuki website dari kampus, kemudian untuk mendownload beberapa surat yang disitu kalian juga harus mengisi, kayak misalnya surat keterangan sehat, surat bebas dari narkoba, surat pernyataan kesediaan untuk menjadi mahasiswa di PTN terkait. Selain itu juga nanti biasanya akan diberikan surat pernyataan yang disitu tuh berisi pernyataan terkait penghasilan kedua orang tua kalian. Nah, itu tuh nanti biasanya surat pernyataan dari penghasilan itu nanti akan dibuat untuk pertimbangan UKT kalian.
Nah, setelah kalian mengunggah semua surat pernyataan tersebut ke dalam website yang telah ditentukan oleh kampus, maka kalian menunggu beberapa saat ya. Menunggu beberapa saat, setelah itu nanti akan keluar pengumuman terkait UKT yang harus kalian bayarkan. Setelah kalian mendapati besaran UKT yang harus kalian bayar, maka kalian bisa langsung untuk membayarnya di bank yang sudah ditentukan oleh kampus kalian. Untuk membayarnya, kalian silahkan langsung datang ke teller bank dan bilang ke tellernya bahwasanya kalian akan membayar UKT ke universitas ini. Nanti kalian akan diarahkan dan juga akan dibantu untuk melakukan pembayaran oleh teller bank maupun oleh satpam dari bank terkait. Setelah membayar UKT, nanti kalian akan melakukan aktivasi akun di website yang telah ditentukan oleh kampus. Nanti tenang aja, pasti nanti akan dikasih tahu websitenya apa dan juga prosedurnya bagaimana. Dan yang ngasih tahu ini tuh penakal kalian. Penakal itu kayak semacam kakak asuh kalian gitu dari BEM. Dan kalau misalnya kalian bingung, kalian tuh jangan ragu untuk tanya ya, karena memang penakal atau kakak asuh itu tuh emang bertugas untuk membantu kalian dalam prosesi ospek ataupun prosesi sebelum kalian mengikuti ospek. Nah, setelah itu kalian menunggu beberapa waktu lagi dan kemudian akan digelar atau dilaksanakan acara ospek. Nah, kalau tahun ini ya, kalau menurut aku tahun ini tuh ospeknya bisa jadi offline karena ya memang kondisinya itu kan udah berangsur membaik ya. Jadi kemungkinan besar ospek kalian itu bakal offline. Kalau ditanya seru atau enggak, aku juga nggak tahu ya, karena aku dulu tuh ospeknya online. Jadi gimana sih ospek offline itu aku juga kurang paham. Yang pasti kalian harus mempersiapkan mental karena capek ya, capek. Ospek itu biasanya dari pagi sampai jam sore bisa jadi ya. Maka dari itu kalian juga harus mempersiapkan kebugaran atau kesehatan badan kalian supaya besok pas ospek itu kalian memang benar-benar fit. Oke, itu saja yang dapat aku sampaikan di video kali ini terkait bagaimana prosedur atau cara untuk melakukan daftar ulang. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Sekali lagi aku ucapkan selamat buat kalian yang telah dinyatakan lolos SBMPTN tahun 2022. Selamat datang di dunia mahasiswa. Cie, jadi mahasiswa nih. Semoga kalian bisa mengemban tugas ya dengan baik sebagai seorang mahasiswa, karena beda antara siswa dan juga mahasiswa, dan tugas-tugasnya maupun ya pokoknya nanti kalian akan merasakan deh gimana sih jadi mahasiswa gitu. Sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kalau misalkan kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa tulis di kolom komen atau DM aku di Instagram aku. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.